الأنوار بصير الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tentu selaku hamba Allah yang dhaif, penuh dengan kekurangan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini meskipun di Maulid sudah begitu banyak yang merayakan Maulid, namun di masjid ini kelihatannya kecil. Namun pada malam hari ini subhanallah, rahmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini sungguh sangat tak terhitung nilai. Masya Allah, banyak yang kepingin datang pada malam hari ini, namun mereka sakit di rumah sehingga tidak sempat hadir pada malam hari ini. Kita doakan mereka, semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah gantikan dengan sehat walafiat. Amin. Salawat dan taslim kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita hambanya yang tetap setia menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama kami hormati Bapak pimpinan di desa, Bapak kepala desa, sahabat kami. Sahabat ini sebagai seorang kepala desa, seorang pemimpin ini tanggung jawabnya besar, Pak. Nabi bilang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi Bu, Pak, ada satu orang yang tidak makan, tinggal di kebun, di lorong, tidak dapat BLT, maka pada desa nanti ditanya dia yaumul qiyamah. Pernah dengar kisah Sayyidina Umar bin Khattab saat jadi Amirul Mukminin, saat jadi pemimpin? Ada salah seorang janda punya anak 3, anak terus menangis di tengah malam kelaparan. Tetapi ibu tersebut agar supaya anaknya bisa berhenti menangis, dia masak batu yang dia masak. Supaya ditanya anaknya, apa ibu masak, apa mama masak? Mama tenang saja, ada mama masak. Anaknya sudah kelaparan sampai tertidur. Datang Amirul Mukminin Umar bin Khattab, datang melihat keadaan mereka di lorong yang sangat jauh. Dia singgah, dia melihat ada 3 orang anak yang sedang menangis. Dia tanya sama ibu, assalamualaikum, ya Bu, kenapa mereka menangis? Mereka kelaparan, sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Terus ibu masak apa? Begini Pak, saya masak batu agar supaya mereka melihat saya memasak dan berhenti untuk menangis dan mereka tertidur. Apa kata itu ibu tadi yang janda? Dia bilang sungguh sangat biadab, sungguh sangat zalim. Dia bilang pemimpin kita zalim, Amirul Mukminin. Pernah sudah bicara dengan Amirul Mukminin dia bilang kalau ada pemimpin yang baik yang mau memberikan kami makan pada malam hari ini, Amirul Mukminin menangis keluar air matanya. Dia langsung lari ke gudang gandum, dia pikul gandum. Dia punya ajudan, ya Amirul Mukminin, jangan engkau, apa tidak boleh engkau larang. Engkau tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah, tapi saya akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Dia pikul gandum, dia bawa di gubuk tadi, dia masak sendiri, kemudian dia suapkan kepada anak yang sedang menangis dan berhenti menangis anak tersebut. Apa kata ibu janda tadi? Kalau begini kita punya pemimpin, masya Allah, semoga Bapak yang menjadi pemimpin nanti pada Amirul Mukminin. Subhanallah. Pada malam hari ini kita merayakan apa? Maulidnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak panjang karena ceramah tadi sudah cukup, tapi saya bawa duit ini. Saya mau kasih kuis. Kalau ada anak-anak yang mau bisa jawab apa arti Muhammad. Jangan cuma tahu acara Maulid, tidak tahu Muhammad siapa. Pokoknya syarat tidak usah bilang. Pokoknya majelis tidak usah bilang. Yang adik-adik di muka ini 10.000 yang tahu apa arti Muhammad. Kita ini melaksanakan Maulid terus menerus. Masa yang kita laksanakan Maulidnya kita tidak tahu apa itu Muhammad? Candul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya kita rayakan Maulid, Pak. Sehingga adik saya Muhammad Sarif tadi bilang jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang mengatakan bid'ah
bid'ah, sedangkan sudah merayakan Maulid belum tahu apa itu Muhammad. Bid'ah. Dikatakan lagi hadis Nabi, kullu bid'atun dalalah, setiap bid'ah itu dalalah, sesat, wa kullu dalalah finnar, dan orang yang sesat itu masuk neraka. Betul itu hadis. Cuma jangan dipakaikan dengan maulid, jangan dipakaikan dengan tahlil, tidak pas bajunya. Bukan yang begitu yang dimaksud. Ini maulid ini muamalah, mau dibikin silahkan. Tidak dibikin tidak berdosa. Begitu juga tahlil, mau ente baca tahlil silakan. Tidak baca tahlil tidak apa-apa. Jangan dikatakan kita bikin maulid sesat, neraka, jangan. Sudah disampaikan tadi itu Abu Lahab. Abu Lahab. Siapa namanya Abu Lahab? Siapa yang tahu? 20.000. Ada yang tahu Abu Lahab? Namanya Abu Lahab. Abu Lahab namanya Abul Uzzah. Nama kerennya Abul Uzzah. Tapi karena lebih kerennya lagi sampai ditaruh dalam Al-Quran. Surat Al-Lahab. 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 Apa bunyinya? Tabbat yada abi lahabin wa qad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa dia celaka? Padahal dia sudah disampaikan tadi bahwa lahir dia punya ponakan Muhammad. Dikasih tahu salah seorang pembantunya, hadapnya, namanya Suwaibah. Lari-lari Suwaibah pergi sama Abu Lahab. Abu Lahab, ponakanmu sudah lahir. Siapa? Anaknya Siti Aminah. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Langsung Abu Lahab bilang, ente mulai sekarang Suwaibah pembantuku tidak lagi bekerja di sini, kau sekarang sudah bebas. Membebaskan budak saat itu 10 ekor unta. Bu, dibebaskan itu budak 10 ekor unta. Kemarin Ustaz Abdul Rauf pergi umrah, dia tanyakan 1 ekor unta 35.000. 10 ekor unta berarti 350.000. Dia gembira dengan 350 juta. Dia bergembira dengan lahir Nabi Muhammad. Malam ini Bu, saya mau tanya Pak, berapa banyak kita orang bergembira? 2 biji telur, 10 biji telur, 10 rak telur dikala Abu Lahab kita orang. Abu Lahab yang dalam neraka tempatnya. Setiap hari Senin dibebaskan dari neraka karena apa? Karena bergembira dengan lahirnya ponakan. Subhanallah. Olehnya adik-adikku, kita harus tahu Maulid yang kita laksanakan ini kisah Rasulullah. Kita tahu siapa Rasulullah, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa istrinya. Ada yang tahu di sini semua? Kenapa tidak tahu? Karena kita tidak belajar. Tapi cara gampang untuk belajar kita berselawat, kita menyanyi. Coba kita nyanyi sama-sama. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdullah Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ada yang tahu sudah namanya bapaknya Nabi Muhammad? Ada? Siapa? Abdullah. Sini 2.000 ya. 2.000. Yang tahu ibunya siapa? Ibunya? Sini. Jawab. Siapa
nama ibu Nabi Muhammad? Aminah, Masya Allah. Saya punya anak gini, mau bangun ikut Gus juga dia. Pamannya siapa? Yang lain. Sini. Banyak yang ini dulu. Siapa pembantu yang dibebaskan tadi siapa? Angkat tangan. Angkat tangan dulu baru jawab. Siapa itu? Ada Soibah di belakang. Boleh maju? Sini. Maju sini deh. Sini. Siapa pembantunya Abu Lahab yang dibebaskan? Bagaimana? Saya kata tadi bilang. Ya, yang benarnya Suwaibah. Penerima. Apa lagi? Saya mau hadiah lagi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seperti kita orang ini. Kalau kita ini lahir saat kita besar bisa panggil papa atau abah atau ayah, tidak. Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya, bapaknya Abdullah pergi mencari nafkah, belum sempat pulang, meninggal bapaknya, baru 2 bulan dalam kandungan. Nabi Muhammad baru 2 bulan dalam kandungan ibunya. Umur 6 tahun ibunya lagi meninggal dunia. Nabi Muhammad jadi anak yatim piatu. Ada anak yatim di sini ada? Tahu syaratnya yatim? Syaratnya yatim kalau perempuan dia belum haid. Kalau laki-laki belum mimpi atau belum balik. Kalau sudah semua perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi, sudah tidak yatim. Bukan yatim lagi. Tapi kasih sayang sebagai manusia harus ada, terus ada. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, 2 adik-adik yang memberikan hikmah tadi rasanya sudah cukup sekali. Jadi apa hikmah yang kita ambil pada malam hari ini? Bagaimana kita bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mau berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad berkorban, bayangkan sakitnya sakaratul maut. Yang Nabi tanya kepada malaikat Israel, "Ya Israel, apakah begini rasa sakitnya sakaratul maut untuk umatku nanti?" "Ya Muhammad," kata malaikat Israel, "pencabutan nyawa untukmu hari ini tidak pernah saya lakukan kepada orang selain engkau. Saya halus engkau, pelan-pelan dicabut." Namun Nabi Muhammad rasa sakit. Dia tanya, "Apakah ini juga akan berlaku kepada umatku?" Israel bilang, "Iya." Kalau begitu ya Israel, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakitnya umatku semuanya limpahkan kepada saya sehingga mereka tidak merasakan sakit lagi. Dan kami yakin dan percaya bahwa doa itu sudah diterima Allah. Sebagian kita banyak yang tidak lagi merasakan rasa sakit sakaratul maut. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Kita contoh apa yang diberikan Nabi Muhammad. Ini surkan contoh yang diberikan Nabi Muhammad. Cuma terkadang kita takut berkorban. Ini harganya saya beli di Sunan Ampel, di tempatnya Wali Songo saya kemarin dari sana. Harganya 80.000. Kalau kita yang tidak mau menjalankan sunnah terkadang mahal sekali. Kalau begitu baras 8 kilo. Tetapi kalau kita yang paham 2 rakaat salat sunnah memakai surban lebih afdal daripada 70 rakaat tidak memakai surban. Bisa juga dipakai ini, diikat ujungnya di sini, baru dimainkan begini kalau ada musuh bisa. Atau kalau batu sedikit di dalamnya, tiba-tiba kita ada musuh bisa kita pakai. Kemudian ada lagi sunnah Rasulullah, bahkan orang jijik melihat sunnah itu. Di kampung-kampung baru japa aja dipakai jauh. Orang pakai siwak.
melihat padahal ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Utsman bin Affan memimpin perang, kalah, disuruh periksa, coba periksa pasukan, jangan-jangan ada yang tidak melaksanakan sunnah Rasul. Betul, satu orang tidak pakai siwak, satu orang tidak memakai siwak, disuruh pakai siwak. Perang lagi, alhamdulillah mereka menang dalam perang. Ini sunnah Rasulullah. Bahkan ada teman jamaah tabligh lewat di Polres, ditahan polisi, sweeping, tahan dia, tidak pakai helm. Kenapa kau tidak pakai helm? Minta maaf, saya buru-buru. Kau mau ditilang. Tapi kalau ada bayaran sudah aman. Dia bilang tidak ada fulus, tidak ada duit. Dilihat kantornya ada siwak di sini. Apa itu siwak? Ini sikat gigi, Pak. Bapak bilang silakan sikat gigi dari kayu, mana ada uangnya? Silakan sikat gigi terbuat dari kayu, mana ada fulus? Sudah pikir dari mana? Lain pakai helm, ini sudah membantu, kan? Membantu, masya Allah. Jadi olehnya hadirin rahimati Allah, laksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya jangan pernah kita berhenti mengikuti sunnah, berselawat, perbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, "Man shalla alaihi wahida," barang siapa berselawat kepada aku satu kali saja berselawat, shalla alaihi asra, Allah balas 10 rahmat. Rahmat yang Allah kasih itu 10. Satu saja rahmat menurut salafun saleh itu sudah mencakup dunia dan isi. Coba kalau saya mau tanya kepada kita, kira-kira kalau ada orang kaya, dia kasih tahu sebentar subuh, siapa yang sholat subuh akan diberikan satu orang 100.000. Kira-kira banyak orang mau sholat subuh sebentar? Banyak. Pasti banyak. Tetapi Allah bilang 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Tidak mau orang datang. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena yakinnya kita yang masih kurang. Padahal dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 2 sudah dibilang zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi terkadang kita kalau tidak lihat hasilnya, terkadang kita mau yang ada hasilnya. Tapi tidak apa-apa, begitulah manusia. Jadi hikmah yang perlu saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tetap takwa kepada Allah, jalankan sunnah Rasulullah, jangan pernah tinggalkan salat, jangan cuma melaksanakan maulid. Sementara Nabi Muhammad bagaimana menolong kita, sampai yang paling penting beliau menolong kita, sementara kita tidak mau menolong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan malu nanti di yaumul qiyamah pada saat melihat kaum-kaum yang lain, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Adam, kaum Nabi Isa semua lihat bahwa umat Nabi Muhammad banyak juga yang masuk dalam neraka. Nabi Muhammad pasti akan malu. Kenapa? Karena mereka